Oke, kita bisa mulai. Oke, para peserta latihan online Black Forest dan cake potong. Jadi kita udah nyiapin dua bahan. Yang Black Forest ini sesuai dengan resep. Untuk yang cake potong kita buat yang setengahnya karena yang satu resep tadi sudah kita buat dan tujuannya adalah supaya matangnya nggak terlalu lama. Jadi nanti kita bikin pakai dua jenis oven ya. Oke, kita buka dulu kelas online kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, selamat bergabung di latihan online Boga saya Back Medan bersama saya Chef Jupiter. Ya, kita akan mendampingi dan membimbing teman-teman dalam proses belajar hari ini supaya teman-teman bisa membuat Black Forest dan cake potong sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Nah, mungkin nanti ada beberapa yang ingin bertanya bisa langsung ditanyakan di sela-sela kita menyampaikan materi ataupun bisa ditulis pertanyaannya di kolom chat ya nanti teman-teman akan dibacakan pertanyaannya oleh Mas Wahyu dan untuk yang mendemokan kali ini adalah Sersanto dan nanti saya akan berdiri di balik kamera supaya nanti bisa menjelaskan kalau nanti ada yang ingin teman-teman tanyakan yang ingin dikomentari juga bisa. Oke, sebelum mulai sudah siap semua ya alat dan bahannya. Ini ada telur, gula pasir, sama cake emulsifier. Ini resep biasa, sponge cake. Tapi kita bikin yang lebih hemat, lebih ekonomis dengan hanya 6 bahan saja. Jadi ini tahap 1, 3 bahan. Tahap kedua, 2 bahan. Tahap ketiga, 1 bahan. Nah, margarin yang nanti akan kita lelehkan. Dan yang pertama harus disiapkan sebelum kita mulai praktek adalah pertama loyang. Loyang dan kertas roti. Nanti kertasnya bisa dipoles dengan margarin tipis, dilengketkan supaya tidak lari-lari pada saat dituang adonan. Itu yang pertama. Yang kedua, margarinnya dilelehkan. Melelehkannya tadi sudah ada videonya kita share tadi pagi. Caranya adalah kita panaskan di atas kompor sampai separuh meleleh, kemudian matikan kompor lalu diaduk sampai larut semuanya. Baru yang ketiga, kita panaskan oven sesuai dengan suhu yang kita inginkan. Ya, kita pasang aja untuk di oven yang kita pakai 200 derajat, tapi mungkin teman-teman ovennya berbeda, itu biar aman di 180 derajat dulu. Nanti kalau misalnya lama matangnya atau nggak berubah warna juga, naikkan sedikit-sedikit. Gitu. Jadi biar suhu ovennya itu kita kontrol sesuai dengan tipe ovennya masing-masing. Begitu juga nanti dengan oven tangkring yang akan kita pakai, ya, supaya nanti teman-teman bisa mengikuti belajar di rumah dengan nyaman, ya pilihan masing-masing. Nah, tepung terigu sama coklat bubuk ini digabung terlebih dahulu, kemudian disaring atau diayak bareng-bareng supaya butiran-butiran dari tepung terigu dan coklat bubuknya itu halus. Seperti ini diayak. Margarinnya juga nanti dilelehkan. Nanti kalau misalkan kita pas lagi ngoven, kita bisa ngerjain yang lain. Bisa juga kita menghias, kita pakai yang tadi tadi sudah dibuat. Jadi buat yang udah praktek nggak terlalu lama menunggu dan kita juga selesainya tidak terlalu lama. Harapan kita jam 4 sore nanti pas selesai. Baru dibikin nanti nunggu dingin lagi dihiasnya nggak bisa langsung dihias. Kalau udah jadi nanti ngiasnya bisa nyusul setelah kelas selesai baru mau ngias silahkan. Oke, nah ini dilelehkan. Kita lelehkan margarinnya. Ini kita lelehkan margarin sama kayak tadi. Nah, cara melelehkannya seperti itu ya. Dilelehkan separuh.
Ada beberapa yang sukanya di tim, bisa juga. Separuh dia meleleh, ya kira-kira beberapa detik saja, kemudian dimatikan, baru diaduk. Nah, ini melelehkannya begini ya. Jadi sudah meleleh dan kita pegang di sisi yang tidak kena api. Jadi nggak panas walaupun kita tadi langsung di atas kompor. Nah, ini kita aduk, sabar ngaduknya. Karena kalau dia sampai lebih dari separuh, itu dia nanti setelah dingin dia akan lebih pecah atau memisah. Dia emulsi yang ada dalam margarin itu dia akan pecah, memisah. Nah, ini dia masih liquid, masih nyatu rata antara air dengan lemak. Ini udah cukup. Nah, ini loyangnya juga kita poles sedikit ya. Kita poles. Molesnya tipis tapi rata. Kita taruh lagi. Udah. Nah, sambil kita udah siapin semua, ini nunggu nanti dingin. Jadi kita masukkan Gula pasir sama egg emulsifier. emulsifier, ya, SP, TBM atau sejenisnya. Kita mixer dengan kecepatan tinggi. Nah, nanti dia sampai bentuk atau kental sosis. Ya, sampai kental, sampai kaku. Tadi yang kita contohkan itu pakai 2 loyang. Ini sekarang pakai 1 loyang. Nanti bisa tahu perbedaannya. Nanti kita pakai 2 loyang dan juga itu 20 menit sudah matang. Ini kalau nanti pakai 1 loyang dan 20 menit. Yang dulu pertama itu nanti 1 jam. Nah, ini nanti whipped creamnya. Ini bacaan non dairy cream ya, topping untuk kue dan dessert. Nah, jadi tidak mengandung susu sehingga ketika di mixer dia ngembang dan mudah kaku. Ibu, ya gimana? Silakan kalau ada yang mau ditanyain. Bu Joyce, gimana Bu? Ini Black Forest Ibu, karena menggunakan cake emulsifier ya.
Yang cake jadul dia cuma 5 bahkan. Cepat ya, ini sudah kental, sudah kaku. Nah, ini udah cukup. Nah, ini juga di atas. Nah, ini kalau kita colek ini begitu, dia tidak mudah jatuh. Ya, tidak mudah jatuh. Setelah ini kita masukkan terigunya. Uangnya juga walaupun sekali tapi jangan di satu tempat, nggak dirantain. Konser speednya speed pelan. Kecepatannya rendah saja ya. Nah itu kita siapin juga untuk margarinnya. Uangnya jangan di satu tempat tapi juga diurai. Nah, kemudian jangan tunggu sampai dia rata sekali. Sudah cukup. Lalu kita aduk pakai spatula. Pinggirnya kita pastiin, kumpulkan ke tengah dulu. Lalu kita aduk balik lagi. Di tengah, ambil, tepi, baru dibalik. Jadi diaduk dan dibalik. Nah, gitu. Jadi kekentalannya tetap liquid kayak es krim ya. Soft. Jadi jangan terlalu encer. Nanti udah rata, kita langsung tuang di loyang. Nah, ini separuh lebih ya. Nah, kita mintakan. Ini dia tadi di suhu 200-an ya. Kita langsung masukkan. Kita set ke 20 menit. Dengan api atas bawah ya. Di atas bawah, di rak bawah. Nah, ini sambil nunggu dia matang. Sambil Kita nunggu bisa coklat sponge cake-nya yang matang, kita kedua. siapin bahan-bahan untuk yang cake potong, bolu jadul. Ini bahannya sebenarnya hanya 4 bahan saja cukup, tapi kita mau yang lebih kental dengan mengganti telur dengan kuning telur. Dan kita menggunakan tambahan susu bubuk. Sebetulnya nggak pakai susu bubuk juga udah enak. Ini kita cairin dulu ya. Margarin sama seperti yang tadi dilelehkan. Kita ulang lagi. Baru
dua akan bisa antara minyak dengan air. Ini materialnya 80% emas, 16% air. Lalu aduk-aduk. diaduk. Nah, kenapa cake jadul bisa ngembang tanpa menggunakan emulsifier atau espeto dan sebagainya? Karena mengandung gula yang cukup tinggi. Gula kita tahu bahwa kalau gula di mixer dengan telur dengan jumlah gula lebih banyak itu akan membuat adonannya jadi lebih cepat mengental. Jadi pengentalnya asli hanya dari gula saja. Makanya kalau ada yang bilang bolu sehat, ya sehat tanpa bahan kimia tapi tidak sehat dari gula. Gula itu agak kasihan juga ya. Kalau yang jelek-jelek yang disalahin gula, yang enak-enak yang disalahin yang selain gula. Kalau bolunya manis yang dibilang bukan gulanya enak, tapi bolunya enak. Tapi kalau kebanyakan gula, yang disalahin kebanyakan gula. Iya, yang jelek-jelek aja. Manis juga salah, itu dan gula. Tapi kalau enak, enak bolunya. Nah, ini juga sama kayak Sama. tadi. Di susu bubuk dan terigunya kita ayak. Disayak, disaring. Ini tekstur cake-nya, bolu jadul ini teksturnya kasar, kering. Karena memang zaman dahulu itu bolunya ya seperti ini. Dan punya penggemarnya sendiri ya, bolu jadul ini punya penggemarnya sendiri. Terutama di Medan ada salah satu bakery yang terkenal karena bolu jadulnya. Harganya lumayan mahal, satu potong bisa 7.000. Iya. Jadi untuk yang kedua, 3. Yang pertama, telur dan gula. Jadi karena kita buat setengah resep, yang dihilangkan hanya putihnya saja. Jadi ini telur kuning, nanti 3, telur utuhnya 1. Jadi caranya itu kenapa bolu satu resep telurnya 6, kalau setengah resep telurnya 4, karena yang kita kurangin adalah putih telurnya. Kuning telurnya bagusnya banyakin aja. Karena kuning telur juga bisa membuat adonan cepat mengental. Makanya lapis legit itu kuning telurnya bisa sampai 30, itu karena tidak menggunakan bahan kimia dan pengentalnya dari telur sama gula. Yang 3, dulu tambah 1 utuh. Yang putihnya bisa dipakai buat bikin apa nih? Pepes ya. Bisa buat bikin putih telur. bolu putih telur. Nah, nanti bisa dikombinasi dengan buah-buahan atau rasa supaya lebih enak untuk dirasa, karena putih telur aja. Nah, untuk gula yang tinggi ini bisa kita siasatin supaya dia tidak lama dengan separuh dulu ya mas. Separuh dulu. Nah, lalu kita bisa sampai dia berbulu dan nanti ditambahkan. Dan baru kita tambahkan sedikit sambil dinginkan.
kental juga ya. Jadi mau pakai es krim atau tidak, tinggal kita siapkan aja, nanti tambahkan telur. Siap. Lipatan 1 butir telur itu bisa digantikan dengan 3 butir telur. Tandanya kalau kresek-kresek dari gula pasirnya sudah nggak kedengeran lagi, itu artinya sudah cukup. Ini masih terasa suara gula pasir yang beradu. Jadi bahan kita dengan tampilan yang sudah berjejak ya. Ini udah berjejak. Karena kadang-kadang kalau gula pasir nggak larut, begitu matang bolunya menyusut, itu bisa jadi karena pengaruh dari gula yang belum larut. Ya, ini adalah proses pengadukan bolu jadul yang sedang diperagakan oleh Santo ya. Nah, ini plus-plusnya udah nggak separah tadi ya. Udah yang bisa terdengar. Sudah mulai halus. Itu menandakan gulanya udah larut. Nah, setelah begini kita stop. Dia udah kental juga. Nah, udah begitu. Dia udah berat jatuhnya. Setelah itu kita tuang teriginya dan susu sama kayak tadi. Jadi tuangnya juga diratain, jangan di satu tempat. Kita aduk pakai mixer sebentar, jangan terlalu lama. Sekedar Ya. saja. Ini margarinnya banyak. Margarinnya banyak. Jadi nanti separuh kita pakai mixer, separuh pakai spatula. Karena cake tanpa emulsifier itu lebih cepat mencair daripada yang menggunakan cake emulsifier. Jadi bolu-bolu apa saja yang tidak menggunakan cake emulsifier adalah lapis legit, lapis Surabaya, sama bolu jadul. Nah, kita urai juga. Supaya tidak mengumpul dan mengendap di satu titik. Kita aduk di atas dulu supaya tidak terlalu cepat turun. Nah, selesai. Diaduk dengan cara seperti itu ya, diaduk menggantung. Baru kita aduk Dengan cara aduk balik atau aduk lipat. di tengah, tapi sambil dibalik. Nah, jadi adonannya tetap kental dan tidak mencair lagi. Dibantu separuhnya aja pakai mixer, jangan full pakai mixer. Kalau full pakai mixer itu yang sering terjadi Encer. Margarinnya akan mengendap atau encer lagi. Jadi telur yang udah kental itu bisa dibilang percuma. Nah, ini udah kental, udah menyatu ya. Udah nggak ada margarin yang terbuka. Kita mencoba tuang di sini. Dituang ke loyang, Yang dilapisi dengan kertas roti.
kalau pakai telur utuh cuma 2 butir itu. 2 butir dan pakai SP. 2 butir, tapi mesti pakai SP kayak emulsifier ya. Jadi segini. Kemudian kita aduk sampai rata. Kita menggunakan oven tangkring, taruhnya di tengah. Nanti sudah mau matang baru dipindah ke atas. Nah, ini agak ke tengahkan sedikit. Nah, nanti pas matang bisa rata. Oke, dihentakkan sedikit saja supaya pori-porinya tidak terlalu besar. Sudah 200-an ya. Bisa dibuka Langsung dengan 50 derajat. Jadi itu kira-kira 20 menitan. Udah turun kan 170 80 Nanti kita nah, tapi oven, nah kita nggak pakai oven besar ya. Kalau pakai oven besar mah sebenarnya gampang aja, tinggal kita setel aja otomatis dia akan matang sesuai dengan kita ini. dan yang siang juga kita udah contohkan, siapa tahu yang di rumah udah punya oven besar juga Ya. saya praktekkan ya tadi, tinggal masuk aja lebih mudah. Nah ini yang contoh yang sudah matang, bolu jadul yang sudah matang. Nah, ini sambil nunggu oven-ovennya bolu-bolunya matang, kita bisa dinginkan cake-nya. Nah, kita balik ya, itu yang sudah dibalik. Pinggirnya kita pastiin tidak ada yang lengket. Ini tadi kita jadikan dua, satu resep yang pertama tadi jadi dua supaya matangnya cepat. Kalau langsung satu gitu tinggi ya resikonya memang 40 menit sudah matang. Lama. Yang sudah matang ya. Sudah matang. Ada satunya lagi yang sponge cake yang kita akan jadikan black forest. Ini tadi juga kita ovennya pakai oven listrik dan oven tangkring ya, ada dua, dan contohkan dan matangnya ternyata sama ya, waktunya juga sama, hasilnya juga nggak jauh beda, sama juga, sama. Mana tadi yang pakai oven Yang pakai listrik, yang pakai petang. Hanya perbedaannya oven tangkring dia lebih kelihatan kering ya, Dan dikit. Karena memang karakteristik ovennya. Nah, cuman nggak masalah untuk cake hias itu nanti kita lembabkan dengan sambal sirup atau air gula. Kemudian Kita siapin untuk buttercreamnya. Buttercream yang untuk cake potong. 3 bahan aja, margarin, gula halus, sama pasta mocha. Nah, ini margarinnya atau butternya kita mixer dulu sampai benar-benar dia halus. Jadi kalau halus ini terang tesnya, kalau kita kata dia udah tidak lengket di lidah, itu tandanya dia udah halus. Dan pada saat kita kolek masih terasa ya, itu berarti kurang ringan. Jadi margarinnya dulu yang di mixer ya. Nanti dicampur.
kumpulkan dulu di pinggir, banyak yang lengket ya. supaya rata. Nah, itu oven listriknya Listriknya kita sambil lihat udah bisa diintip ya. aktif. Oh, Belum mateng, tambahin lagi panasnya. Suhu ovennya biarkan saja di 180 pun bisa. Kemudian setelah diketengahin margarinnya, di mixer lagi sampai yang pinggirnya tadi yang pink kelihatan nih. Warnanya kan Warnanya yang pinggirnya dia masih warnanya masih kuning cerah, belum kuning pucat. Kalau margarin dia lebih cepat ya daripada mentega putih atau kuning putih. Yang mengandung air dan air. Lalu gimana? Kenapa? Kemudian Setelah mengembang dari kenyang begini, ya warnanya juga berubah dan lebih lemes. Jadi kalau dirasa juga dia tidak terasa berbeda, lebih kecil. Nah itu baru kita masukkan ke penggulanya. Tayak dulu, kita pastiin bahwa penggulanya tidak ada yang menggumpal. Tayak. Penggula pasti ada yang menggumpal, makanya lebih bagus kalau di ayak ya, dan lebih halus. Kami kembali ya, pelan-pelan ya, jangan langsung diputar tergabung rata, nanti penggulanya terbang. Tahap kita kumpulkan bibirnya. Kami kembali. Setelah rata campur, baru kita warnain. Warnain.
nanti dimakan. Kumpulkan juga tinggi supaya rata, jadi warnanya campur dengan mungkin ya dengan rata. Jadi bentuk-bentuknya sudah siap, mudah. Pemasangannya juga tidak mengecewakan, dengan simple. Nah ini udah siap. Nah, sambil nunggu kita mixer juga untuk whipped creamnya, untuk black forest. Nah, ini ya. Tuang. Ini adalah whipping cream yang non dairy ya. Lebih kurang itu 250 gram untuk satu cake. Nah ini mixernya harus diganti dengan yang bersih. Awalnya begini, kalau teman-teman dapatnya yang bubuk, di mixer pakai air dari kulkas, air dingin. Ingat pastiin harus bersih ya untuk whipped cream. Ini udah wangi nih bolunya. Kita lihat dulu. Bentar lagi, kira-kira 5 menit lagi. Panasnya tetap saja. Jadi kalau dia tebal, waktunya lebih lama ya. Ini udah tadi 20, udah hampir 30 nih, 30 menit. Udah hampir 30 menit, 25 menit lebih. Nah ini kita mixer untuk whipped cream. Tidak boleh minyak terlampau kencang. Kalau kencang boleh tapi yang pertama aja, untuk 3-5 menit pertama. Setelah itu pakai speed sedang. Ini kita pakai speed sedang aja. Pastikan dia masih dingin ya. Jangan yang udah lama di luar. Kita udah lama di luar, masukkan di freezer sebentar, kayak dingin. Nanti kita juga akan contohin bagaimana cara melelehkan coklat untuk dekorasi Black Forest. Dan ini whipped cream setelah di mixer jangan langsung dipakai. Kebanyakan kita langsung dipakai terus meleleh karena memang belum terbentuk pengemulsinya.
Jadi harus didiamkan dulu dalam lemari es paling cepat 30 menit. Nah, ini udah ya. Misalnya begini, topik. Nah, ini kita simpan di freezer atau di kulkas bawah. Ya, simpan. Oke, setelah kita simpan, kita sambil ngecek lagi bolu-bolunya, tuh bolu jadul yang di dalam oven tangkring. Ya, ya. Kenapa dipakai sekali waktunya? Karena gulanya kurang enak. Ini adalah coklat sponge cake untuk Black Forest. Tengahnya masih belum ya. Bentar lagi. Nah, ini kenapa tadi pagi kita nyarankan untuk bolunya dibuat terlebih dahulu supaya waktu kita nggak habis untuk nungguin cake-nya matang. Dan cake matang kan kita nunggu dingin juga, nggak bisa langsung dihias. Maka kita sudah menyiapkan bolu yang sudah jadi, dan sebelum itu kita punya coklat batang atau dark compound yang sudah kita potong kecil-kecil. Nanti kita steam ya, kita steam. Dark compound. Kita steam. Ini air panas. Kemudian taruh di atasnya, sudah dibiarkan saja, nanti akan Dia akan meleleh sendiri. Nah, sambil nunggu ini dia meleleh, kita bikin simple sirupnya dulu. Simple sirup itu untuk membasahi coklat sponge cake ini. Nanti sebelum dikasih dengan whipping cream itu dikasih dulu dengan air gula. Tujuannya supaya remah-remah dari bolunya tidak rontok dan membuat krimnya menjadi tidak bersih. Campur saja air panas dengan gula pasir 1:1 boleh. 1 gula 2 air boleh. Ya, bandingannya sih asal manis saja. Bikin 60 gram gula. Oke, buat yang nonton di YouTube, kita akan simak di video selanjutnya.